Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita yang insya Allah anak-anak ustazah masih semangat mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ganti semangat kita, usaha kita dengan pahala yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, maksudnya tunggu absen antuna dan kita murojaah pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Pelajaran yang ketiga. Yang pertama, pelajaran pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang mengenal alif lam, yaitu ada dua, alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Kemudian kita mengenal huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, kemudian mengenal mad dan tasydid. Antuna mengerjakan tugas yang ustazah berikan, yaitu melafalkan bacaan mad dan tasydid. Berapa harokat? 6 harokat, benar. Kemudian kita belajar tentang tanda-tanda waqaf yang ada 6. Kemudian kita belajar tentang cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Bisa dipisah, itu yang paling utama, yang dipisah semua. Kemudian menyambungkan al-isti'adzah dengan basmalah, kemudian menyambungkan basmalah dengan awal surat dan disambung semuanya. Kemudian kita juga mempelajari tentang cara menyambung dua surat, dipisah semuanya, itu yang lebih utama. Kemudian basmalahnya disambung dengan awal surat dan disambung semua. Kita juga mengetahui cara menyambung yang salah, yang jangan kita ikuti yang salah. Kemudian kita juga mempelajari tentang kecepatan bacaan kita. Ada tahqiq, tadwir dan hadar. Yang antuna kebanyakan memiliki kecepatan bacaan yang tadwir. Kemudian kita masuk ke makharijul huruf. Makharijul huruf ada 5: al-jawf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatain dan al-khayshum. Kemudian kita belajar tentang sifat-sifat huruf. Ada hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rokhawah, isti'la lawannya istifal, idbaq lawannya infitah, dan ada sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu sofir, kemudian qalqalah, kemudian lin, kemudian inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah dan gunnah. Kita kemarin juga sudah mempelajari
beberapa tingkatan dari sifat gunnah. Ada 4. Ayo yang masih ingat, buka bukunya. Yang pertama, akmal matakun, atau yang paling sempurna. Yang kedua, kamilah, artinya sempurna, kamilah, sempurna. Yang ketiga, naqis, naqisoh, kurang. Dan yang keempat, anqos matakun, yang paling kurang. Ketika di akmal matakun, huruf nun dan mim bertasydid. Jadi ini adalah gunnah yang paling sempurna ketika huruf nun dan mim yang bertasydid bertemu dengan nun mati. Jadi diidghamkan dengan sempurna. Maksudnya ditahan, dipanjangkan dengan sempurna. Muhammadun, seperti itu. Yang kedua, kamilah, sempurna. Pada saat kapan ustazah? Pada saat huruf nun dan mim yang ikhfa, atau pada saat nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, atau pada saat iklab juga bisa. Contohnya mim ba'du, seperti itu. Sempurna itu cara bacanya seperti kita membaca ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan naqis, kurang. Pada saat nun mati dan mim sukun. Atau seperti hukum izhar. Contohnya an'amtu, bukan di sini kita masih menggunakan huruf nun mati dan mim mati tersebut. An'amtu masih terdengar gunnahnya. Kita tidak membacanya an'amtu, tidak seperti itu, karena di sini hukumnya adalah kurang. Nun dan mim mati yang sukun dibaca kurang gunnahnya, tetapi tetap memberikan sifat gunnah pada kedua huruf ini. An'amtu, dan tidak pula kita bacanya seperti an'amtu, la, khata, salah. Kita tidak membacanya seperti gunnah sempurna, gunnah kamilah, dan tidak pula membacanya seperti tidak ada sama sekali sifat gunnah tersebut. Jadi kita tetap membacanya an'amtu, tetap ada gunnahnya, bukan an'amtu, la. Dan yang terakhir, anqos matakun, yang paling kurang. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mati ketika apa ustazah? Ketika berharokat. Ketika berharokat paling kurang, maksudnya sedikit sekali gunnah tersebut. Kita coba, nahnu, bukan nahnu, la, khata, nahnu, seperti itu. Kita juga sudah latihan pengucapan huruf. Kita juga sudah melatih pengucapan huruf, dan kita juga sudah latihan pada huruf-huruf yang mirip tapi beda makhrajnya, yang seperti hamzah dengan ain, ta dengan sa dengan sya, seperti itu. Dal dengan dot, beda. Dan sekarang kita mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin. Insyaallah hari ini kita pelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin.
Sebelum kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin, kita harus mengetahui rumusnya. Seperti matematika, naam. Kita lihat di sini. Rumus hukum nun sukun dan tanwin. Perhatikan anak-anak ustazah. Ini nun sukun dan tanwin. An, in, un. Yang pertama, izhar halqi atau al-izharul halqi. Terjadi apabila nun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf-huruf yang di halqi, di tenggorokan. Anak-anak ustazah insyaallah masih pada ingat, masih pada ingat apa aja huruf yang ada di halqi, tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Ini tenggorokan bagian bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan bagian atas. Dibaca jelas. Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi izhar halqi artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, maka dibaca jelas. Masya Allah. Insya Allah paham anak-anak ustazah? Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama ada izhar halqi. Terjadi apabila nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha, dibaca jelas. Rumusnya ingat. Izhar artinya jelas, halqi artinya huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Halqi artinya tenggorokan. Jadi apabila nun mati, nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, maka dibaca jelas. Kita lanjut ke nomor 2, idgham bi gunnah. Al-idghamu bi gunnatin. Terjadi apabila nun sukun, nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Idgham artinya, kita baca di sini, dibaca idgham atau dimasukkan dengan gunnah. Maksudnya apa ustazah? Idgham bi gunnah ini terjadi idgham bi gunnah ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, dan waw. Dibacanya kita masukkan dengan gunnah, maksudnya coba kita lihat di sini ada contohnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita pelajarin dulu materinya. Insyaallah besok ustazah kasih tahu bagaimana contoh-contohnya. Idgham bi gunnah terjadi apabila nun sukun, nun mati atau tanwin itu ini nak, an, in, un bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Dibacanya idgham dengan gunnah, dimasukkan dengan gunnah. Maksudnya sudah bacakan saja ya contohnya, besok antuna lihat insyaallah.
yang huruf ya. Ayyadribah, nun mati bertemu dengan ya, nunnya tidak dibaca, dia dimasukkan ke huruf ya-nya. Ayyadrib, ayyadrib. Ustazah tidak membacanya an yadrib, la. Ayyadrib dimasukkan ke ya-nya dengan gunnah. Ayyadrib. Kemudian yang nun, misal kullan numid, afwan, kullan numid. Insyaallah besok Ustazah tunjukkan apa yang Ustazah bacakan barusan. Kita lanjut ke nomor 3, idgham bila gunnah. Nomor 2, idgham bi gunnah. Al-idghamu bi gunnatin tadi terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, dibacanya dimasukkan dengan gunnah. Di nomor 3 ini, idgham bila gunnah, la artinya tidak, tanpa. Jadi terjadi apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin an, in, un ini bertemu dengan lam dan ro, maka dibacanya dimasukkan tanpa gunnah. Maksudnya langsung dibaca ke huruf ro dan lam tapi tanpa gunnah, bukan seperti min rahiqin, la, tapi langsung dimasukkan mir rahiqin, dan bukan pula digunakan mirro, ala. Kita contohkan di huruf lam, musaddiqal lima, seperti itu, musaddiqal lima. Ustazah bukan membacanya musaddiqan lima, la, dan juga Ustazah bukan pula membacanya musaddiqal lima, la, khata. Paham anak Ustazah? Tadi idgham bi gunnah memasukkannya dengan gunnah. Di sini idgham bila gunnah tanpa gunnah, bila. La artinya tidak atau tanpa. Bila gunnah tanpa gunnah. Kita sambung ke yang keempat, qalb, al-qalbu atau iqlab. Al-qalbu atau iqlab, al-iqlabu. Kapan terjadinya Ustazah? Terjadi apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan ba, hanya satu huruf, ba. Seperti apa dibacanya? Dibaca, lihat di sini. Diubah menjadi suara mim dan gunnah. Diubah menjadi suara mim dengan gunnah, afwan. Apabila nun mati, nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ba, hanya huruf ba, maka kita membacanya nun mati tersebut atau tanwin tersebut diubah menjadi suara mim dengan gunnah. Contohnya sudah bacakan satu. Ini ambatakum, ambatakum. Kita ganti menjadi suara mim dan kita gunnahkan ambatakum. Ustazah bukan membacanya anbatakum, bukan juga Ustazah membacanya anbatakum. Kita ubah huruf nun ini menjadi suara mim dengan gunnah, ambatakum. Kita lanjut ke nomor 5, ikhfa haqiqi.
Al-ikhfa'u al-haqiqiyu. Al-haqiqiyu terjadi apabila nun mati, nun sukun. Kenapa Ustazah ulangi nun mati, nun sukun? Karena mungkin ada sebagian kita yang mengenalnya dengan nun sukun dan sebagian lagi mengenalnya dengan nun mati. Jadi sama saja nak. Apabila nun sukun, nun mati itu sama ini atau tanwin an inun bertemu dengan huruf ikhfa. Apa-apa saja, ta, sa, jim, dal, ra, za, sa, sha, so, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Maka dibaca dengan disamarkan kemudian dengan gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa ini, maka membacanya dengan cara disamarkan dengan gunnah. Sudah contohkan, disamarkan dengan gunnah maksudnya nunnya itu hampir tidak seperti apa ya? Samar. Jadi kita tidak terlalu jelas membaca huruf nunnya, jadi kita samarkan, kita masukkan dia ke huruf setelahnya, kita samarkan. Sudah contohkan, soffan, soffa, ada gunnahnya tetap, soffan, soffa, maududin, maududin. Sudah bukan bacanya soffan, soffa, la, soffan, soffa, seperti itu. Yang zurun, bukan yanzurun, la. Fiha kutubun qayyimah. Di sini baknya tanwin dhammatain un bertemu dengan huruf qaf. Fiha kutubun qayyimah. Ananda dengar ada gunnahnya di situ. Ustazah bukan membacanya fiha kutubun qayyimah, la. Tetapi kita samarkan tanwin itu dan kita tambahkan gunnah dan kita bacanya dengan gunnah. Fiha kutubun qayyimah, seperti itu. Di sini ada catatan. Hukum nun dan mim bertasydid terjadi apabila huruf yang berharokat bertemu nun bertasydid dan mim bertasydid, maka wajib dibaca dengan gunnah. Rumusnya, hukum nun dan mim bertasydid dibaca wajib dengan gunnah. Insyaallah anak-anak sudah paham sampai di sini. Kita lanjut. Hukum nun, sukun dan tanwin. Nah, ini dia contohnya. Yang izhar halqi apabila nun sukun, nun mati atau tanwin an inun bertemu dengan salah satu huruf halqi, salah satu huruf di tenggorokan yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha dan kha, maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Izhar artinya jelas. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, nih, kullun amana, kullun amana, jelas di sini. Kullun amana. Ustazah bukan membacanya kullun la, kullun amana. Man a'ta, man a'ta, maridan au ala,
maridan au ala. Lihat di sini, maridan au ala. Di sini Ustazah bacanya dengan jelas. Azabun alim. Di sini Ustazah bacanya jelas, azabun alim. La, bukan Ustazah bacanya azabun alim. La. Insyaallah paham? Min ahlil kitab. Bukan Ustazah bacanya min ahlil, la, khata. Karena di sini nun mati, nun sukun atau tanwin an-in-un ini bertemu dengan hamzah, kita bacanya jelas, izhar. Kemudian ha, nun mati atau tanwin an-in-un ini bertemu dengan ha, kita bacanya juga jelas. Salamun hiya. Ustazah bukan membacanya salamun hiya, la, khata. Kita bacanya jelas, salamun hiya. Insyaallah faham anak Ustazah. Ini juga nun sukun. Ini kan tadi contoh tanwin an-in-un bertemu dengan huruf ha. Ini kita nun sukun bertemu dengan ha. Wa khalaqa minha zaujaha. Naam, Ustazah bukan bacanya minha, la, khata. Di sini jelas. Wa khalaqa. Afwan. Wa khalaqa minha. Jelas. Faminhum. Nah, faminhum. Ini juga al-anhar. Al-anhar, bukan al-anhar, la, khata. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Jazakumullah khair untuk antunna yang sudah mengirimkan catatannya ke Ustazah. Ustazah berterima kasih, Ustazah bangga dengan anak-anak Ustazah. Yang belum memberikan catatannya, Ustazah tunggu. Ustazah senang antunna menulisnya dengan rapi, berwarna. Kita sambung minggu depan, kita sambung besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.